Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Fisahrin Putri Kadi dengan NIM S352508008. Di sini saya akan mempresentasikan hukum waris BW perhitungan waris golongan 1. Pengertiannya adalah seperangkat aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dasar hukum waris BW yaitu Pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal 832 BW, keluarga saudara dan suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Pasal 833 BW, ahli waris menguasai harta kekuasaan harta warisan secara otomatis demi hukum. Pasal 852 BW, anak-anak atau keturunannya dapat mendapatkan bagian yang sama per kepala. Asas-asas hukum waris BW yaitu ada asas mutlak, asas sah, anak-anak sah dan keturunannya mendapatkan bagian yang mutlak atau disebut legimi porti yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui wasiat. Asas persamaan hak, setiap ahli waris dalam satu golongan mendapatkan bagian yang sama atau rata dari harta warisan. Asas keutamaan, ahli waris golongan yang lebih dekat menutupi ahli waris golongan yang lebih jauh. Asas penderajatan, derajat kekeluargaan yang lebih dekat mengecualikan derajat yang lebih jauh. 4 golongan ahli waris yaitu golongan pertama, golongan yang terdiri dari suami, istri, dan anak keturunannya secara langsung. Golongan 2, orang tua, saudara kandung atau serta keturunannya. Golongan 3, kakek, nenek, dan leluhur atasnya. Golongan 4, saudara dalam garis penyimpangan derajat ke-6. Kita akan membahas yang golongan 1. Golongan 1, siapa saja yang termasuk di dalamnya adalah suami istri yang hidup terlama. Duda atau janda mendapatkan bagian sama dengan anak minimum 1/4 harta menurut pasal 852A BW. Anak-anak yang sah, anak keturunan yang dari perkawinan yang sah mendapatkan bagian yang rata tanpa melihat gendernya. Anak luar kawin yang diakui hanya dapat diwarisi jika diakui oleh pewaris yang sah. Menurut pasal 852 sampai 873 BW. Suami atau istri yang hidup terlama atau duda atau janda berdasarkan pasal 852 ABW tambahan melalui Statplan 1935 nomor 486, suami atau istri yang hidup terlama mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan bagian seorang anak dengan syarat-syarat sebagai berikut. Perkawinan harus sah secara hukum, tidak putus karena penceraian sebelum kematian pewaris. Pasangan harus masih dalam status menikah saat pewaris meninggal. Bagian suami atau istri tidak boleh kurang dari 1/4 bagian seluruh harta warisannya. Anak-anak yang sah dan keturunannya menurut pasal 852 BW, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang tertentu. Semua sah mendapatkan bagian yang sama rata per kepala. Jika anak yang telah meninggal lebih dahulu, bagiannya jatuh kepada keturunannya atau cucu pewaris berdasarkan hak penggantian. Menurut pasal 841 BW, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, tidak dapat perbedaan berdasarkan urutan kelahiran. Prinsip penggantian tempat atau placerswolling menurut pasal 841 sampai 848 BW mengatur tentang hak penggantian tempat. Apabila seorang ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat diganti oleh keturunannya. Contoh kasusnya sebagai berikut. Pewaris memiliki 2 anak, A dan B. Anak A meninggal lebih dahulu dan meninggalkan 2 cucu, C dan D. Akibat hukumnya adalah anak B mendapatkan 1/2, cucu C dan D masing-masing mendapatkan 1/4 menggantikan bagian anak A dan 1/2 bagian dibagi 2. Contoh kasus lainnya adalah pewaris memiliki 1 anak,
anak tersebut meninggalkan lebih dahulu dan meninggalkan 3 cucu. Akibat hukumnya adalah masing-masing cucu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta warisan, menggantikan dengan anak yang 3/3. Perhitungan pembagian waris golongan 1, rumusan dasar pembagian masing-masing apabila hanya anak saja, anak tanpa pasangan. Contoh kasus, Pak Budi meninggal dunia, istri Pak Budi telah meninggal sebelumnya. Pak Budi meninggalkan harta bersih 300 juta dan 3 anak kandung A, B, dan C. Penyelesaiannya adalah identifikasikan ahli waris terlebih dahulu. Ada 3 anak kandung. Anak kandung tersebut termasuk golongan pertama. Tidak ada suami atau istri. Harta bersihnya adalah 300 juta, tapi di sini nulisnya 300 miliar tuh maksudnya 300 juta. Jumlah ahli warisnya 3 orang. Bagian masing-masingnya adalah 300 juta per 3. Karena dibaginya 3 per kepala tuh harus sama. Jadinya masing-masing bagian mendapatkan 100 juta. Contoh kasus anak dan janda. Contohnya Pak Ahmad meninggal dunia, meninggalkan istri Nyonya Siti dan 2 anak kandung A dan B. Harta bersih warisan sebesar 500 juta. Harta tersebut di seluruhnya adalah harta bawaan Pak Ahmad. Jadi harta bersihnya itu seluruhnya adalah harta Pak Ahmad, tidak ada harta Gonogini. Penyelesaiannya adalah identifikasikan dulu ahli warisnya. Ahli warisnya adalah janda Nyonya Siti, anak A dan anak B. Ada 3 golongan ahli waris. Golongan 1. Harta bersihnya adalah 500 juta. Bagian masing-masing adalah 500 juta per 3, yaitu 166 sekian dan dibulatkan. Jadi bagian janda itu tidak boleh dikurangi dari 1/4 dari seluruh harta bersama, seluruh harta. Menurut pasal 852 BW dalam kasus di atas 1/3 per 1/4 sehingga sudah memenuhi syarat. Lalu contoh kasus jika ada harta bersama atau gonogini. Pak Hendra meninggal dan meninggalkan istri dan 1 anak. Total harta bersama dan suami istri yaitu 800 juta. Penyelesaiannya adalah pisahkan harta bersama. Istri mendapatkan 1/2 dulu. Jadi 800 juta itu dibagi menjadi 2, yaitu 400 juta. Itu untuk harta gonogini untuk si istri. Itu merupakan harta gonogini, bukan harta warisan. Lalu istrinya akan mendapatkan warisan lagi. Harta yang menjadi warisan milik Pak Hendra tadi adalah 400 juta. Jadi 400 juta itu milik istri dan 400 juta milik Pak Hendra. Milik Pak Hendra itu adalah harta warisannya. Lalu memiliki 1 pewaris ya. Ahli waris dan istrinya tadi itu akan masing-masing mendapatkan 200 juta karena dibagi 2 lagi. Bagian masing-masing dari warisan 400 dibagi 2 yaitu 200 juta. Lalu kita kembali lagi ke ini tadi, anak di luar kawin yang disahkan. Kita akan kembali lagi ke anak luar kawin yang diakui. Besaran bagian anak luar kawin yang dia akui yaitu sama aja. Pewaris, contoh kasusnya seperti ini. Pewaris meninggalkan 2 anak sah dan 1 anak luar kawin yang diakui. Harta bersihnya yaitu 300 juta. Langkah penyelesaiannya adalah hitung dulu bagi anak luar kawin 1/3 dari bagian yang seharusnya diterima anak sah per kepala. Lalu bagian per anak sah itu per kepala tanpa anak luar kawin sama dengan 300 juta per 2 dibagi 2 yaitu 150 juta. Bagian anak luar kawin yaitu 1/3 dikali 150 juta yaitu 50 juta. Sisa untuk 2 anak yang sah 300 juta dikurangi 50 juta
yaitu 250 juta, masing-masing mendapatkan 125 juta. Lalu ada juga bagian mutlak, yaitu ligi temporti, merupakan bagian terkecil yang harus diterima ahli waris dan tidak dapat dikurangi warisnya melalui wasiat menurut pasal 913 BW. Jadi besarannya itu tidak bisa dikurangin atau ditambah untuk wasiat karena itu sudah merupakan hak pewaris yang sudah diatur dalam BW. Besarannya adalah satu anak itu memiliki bagian 1/2 dari bagian AB instatato, memiliki 1/2 bagian, dua orang anak memiliki 1/3 bagian, 3 anak atau lebih memiliki 1/4 bagian dari harta warisnya itu. Jadi contoh kasusnya begini ya. Pewaris memiliki 2 anak sah, harta bersihnya yaitu 600 juta. Pewaris membuat wasiat memberikan 300 kepada pihak ketiga. Apakah wasiat itu sah? Penyelesaiannya begini. Bagian AB instato masing-masing anak jika tanpa wasiat itu merupakan 600 juta per kepala per 2 dibagi 2 yaitu 300 juta. LP untuk 2 anak tersebut adalah 2/3 bagian dari AB Istanto. Jadi 2 dikali 200 juta yaitu 400 juta. Bagian bebas pewaris yaitu 600 juta kurangi 400 juta yaitu 200 juta. Wasiat sebesar 300 juta melebihi bagiannya itu tidak sah seluruhnya. Hanya boleh 200 juta yang boleh diberikan lewat wasiat karena melebihi bagian mutlak ahli warisnya. Namun jika ahli warisnya sepakat dan membolehkan semua ahli waris itu setuju, itu boleh-boleh saja tergantung ahli warisnya, tapi menurut penghitungan LP itu tidak sah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.